Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2, yang beranggotakan Dewi Ramanda Putri, Amelia, dan Tia Damayanti akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik. Perwakilan rakyat yang mempercepat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hari ini. Ini dihadiri oleh 318 dari 575 anggota Dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik. Halo, ready untuk pembahasan kali ini? Oke, ready. Oke, kami ready. Let's go to start. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, ideologi dasar negara, Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengajar kehidupan lahir batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sedangkan pengertian dari implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas serta memiliki tujuan yang jelas. Banyak kebijakan Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang terkandung dalamnya, karena Pancasila merupakan dasar negara yang memungkinkan untuk semua aspek kehidupan terkandung di dalamnya. Beberapa aspek kehidupan yang tidak bisa lepas dari nilai Pancasila yaitu seperti aspek ekonomi, budaya, sosial, dan salah satunya adalah politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Sebelumnya, pernahkah Anda melihat rapat rukun warga di tempat tinggal Anda? Apakah yang biasanya terjadi di dalam rapat tersebut? Pastinya Anda pernah melihat orang berkumpul dan melakukan pembicaraan mengenai masalah-masalah yang terjadi di daerah mereka ataupun di daerah tempat tinggal Anda. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara terkhususnya di bidang politik. Mereka merumuskan kebijakan bukan untuk mengejar suara terbanyak, tetapi mereka melaksanakan musyawarah dengan saling berbagi, dengan saling memberi dan menerima pendapat dan juga argumen dari setiap peserta musyawarah tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan tersebut. Seperti yang kita ketahui, rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan berdasarkan politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini bersumber dan menjadi penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Sehingga kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Baiklah, saya akan menguraikan isi dari tiap-tiap pasal tadi. Pertama, pasal 26 menyatakan bahwa siapa saja dapat menjadi warga negara Indonesia, bukan hanya orang Indonesia asli, tetapi juga orang asing yang telah bertempat tinggal di Indonesia dan juga mempercayai dan meyakini Indonesia sebagai tanah airnya
dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Sedangkan pada pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia asli dan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara tertuang dalam pasal 29 ayat 3. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 masih menerangkan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, yang mana menyatakan bahwa kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan juga pemerintahan tanpa ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya pasal 28 yang mengatakan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini ditetapkan ada 3 hak warga negara Republik Indonesia yang digabung menjadi satu, yaitu hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak kebebasan untuk berserikat, dan hak kebebasan untuk berkumpul. Undang-undang ini dijadikan sebagai indikator bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan kita terkait implementasi Pancasila dalam penentuan kebijakan negara di bidang politik akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Ramanda Putri. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi yang mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dan memperjuangkan haknya. Jika dilihat dan dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia saat ini, pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang mengundang banyak kontroversi dan timbulnya banyak penolakan dari pihak-pihak tertentu, maka dapat kita lihat bahwa ternyata sistem politik Indonesia tidak mengarah pada implementasi Pancasila itu sendiri. Momen pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi salah satu contoh bukti dari penyelewengan pemerintah terhadap politik dari nilai-nilai dan implementasi Pancasila itu sendiri. Pengesahan RUU Cipta Kerja yang dianggap sebagai momentum besar perubahan di dalam bidang ekonomi justru menerima penolakan dari masyarakat secara drastis. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara tidak langsung mencoret dan mengambil hak-hak rakyat kecil terutama para buruh. Isi dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai hak para buruh ini jelas-jelas melanggar nilai Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, menurut beberapa sumber terpercaya, dinyatakan bahwa pengesahan dari RUU Cipta Kerja ini tidak dilakukan secara terbuka, yakni dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin tujuan pribadinya tercapai atau sejenisnya. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini dianggap tidak sesuai dengan aturan mainnya atau dengan kata lain tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya mengarah ke Pancasila.
Setelah kejadian-kejadian tersebut dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan timbul kekacauan di dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dan kontinum antar sadar terhadap hak asasinya di suatu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.